Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wah, alhamdulillah kita berjumpa lagi teman-teman semua nih ya. Akhi ukhti insyaallah dirahmati oleh Allah, bersama saya Deriansa. Yang tentunya bersama kami sudah hadir di tengah-tengah kami yaitu Ustadz Ahmad Bazar hafizahullah taala. Gimana Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kita ditunggu-tungguin loh nih. Nah, kali ini wajahnya baru teman-teman semua. Mungkin yang kemarin itu episode sudah diselesaikan serialnya bersama Ustadz Muhammad Syar'i. Ya kan? Salat Nah, ya, masuk salat. Iya, bapak sholat tuh Ustadz tuh. Nah, kali ini wajahnya ini narasumbernya luar biasa. Kok ilmuannya nih, Masya Allah, tabarakallah nih. Jadi bersama Ustadz Ahmad Bazar ya, tentunya di serial terbaru teman-teman semua. Pas nih, anak-anak muda ini kan merapat di Jakarta mengaji pastinya. Nah, jadi serial pemula ya, yang namanya pemula itu adalah petuah ulama untuk anak muda. Masya Allah. Di episode pertama teman-teman semua. Nah, izinkan saya teman-teman akan menjelaskan sedikit nih maksudnya apa dari tema atau kajian kita pada malam hari ini. Tentunya persembahan dari Jakarta Mengaji, yaitu kajian kita ini diangkat dari kitab kecil Syekh Profesor Dr. Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Ini pengajar tetap di Masjid Nabawi. Jadi masjidnya Rasulullah SAW. Yang tentunya dari buku ini bisa dibilang diterjemahkan juga oleh Muslim Positif. Yang nantinya Ustadz, yang Masya Allahnya lagi nanti akan kita bagikan bukunya kepada teman-teman semua. Nah, jadi sambil menunggu, jadi di sini kita mulai aja dulu kali sambil berjalan Ustadz. Sambil berjalan. Ya. Jadi buat teman-teman juga kita akan masuk di tema kita pada malam hari ini. Tentunya ini seputar anak muda, yang berjudul Semusim Nasihat Untukmu Pemuda Hebat. Nah, seperti apa? Tapi sebelumnya izinkan saya juga akan memberitahu buat teman-teman semua yang akhi ukhti yang menyimak kajian kita pada malam hari ini nanti akan mendapatkan hadiah atau giveaway yang berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar. Nah, hadiahnya seperti apa dan apa aja? Tentunya hadiah-hadiah ini juga menjadi sponsor kita yang mendukung acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar selepas dari atas izin Allah tabaraka wa taala. Yang pertama ini adalah Deona, langganan kita Ustaz. Deona ini adalah natural deodoran. Wah, ini hadiahnya luar biasa nih. Jadi mungkin teman-teman yang sekiranya masih aja pakai kimia, kan takutnya kita nggak tahu efek sampingnya seperti apa Ustaz. Jangka panjang kan? Jangka panjangnya. Nah, ini luar biasa Deona ini, jadi natural, bisa menghilangkan bau badan, terbuat dari bahan-bahan alami, ya kan? Ada kapur sirih ya dan lain sebagainya. Nah, nggak cuma Deona aja, tapi teman-teman di sini ada dua nanti kita akan bagikan. Ada juga ini paket apa nih? Bisa dibilang mungkin ini skincare. Ya, Diamond Sakura ini persembahan dari Muslimah Beauty Care _Tangsel. Nah, ini dia nih. Lalu nggak kalah ada hadiah Istana Saffron teman-teman semua nanti yang akan bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar. Ya, ada saffron persembahan dari Istana Saffron, dan terakhir nanti ada sepaket juga nih Samase. Masya Allah. Antum pakai Samase bukan? Anak khusus beda. Oh, Masya Allah loh. Kayaknya lebih eksklusif ya. Samase anak pakai dari atas sampai bawah teman-teman semua, nanti bisa diambil juga hadiahnya. Simak terus kita ya pada malam hari ini. Kalau gitu silakan Ustadz mungkin bisa dibuka ya kajian bersama Ustadz Ahmad Bazar. Insya Allah Allah selalu jaga antum Ustadz. Allahumma amin. Semusim nasihat untukmu pemuda hebat. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Barakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan diri kita kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Karena berapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana mengaku dirinya seorang muslim tapi tidak berilmu tentang ilmu agamanya. Berapa banyak kita lihat seorang muslim hanya sekedar di KTP-nya saja Islam, dirinya beragama Islam, Masya Allah,
tapi dia sama sekali tidak berilmu tentang ilmu agama Islamnya. Tidak berilmu tentang Allah, tidak berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berilmu tentang agamanya dan lain sebagainya. Terutama para pemuda. Terutama para pemuda, perhatikan baik-baik ini, kawan. Para pemuda ini yang menjadi santapan yang sangat empuk bagi orang-orang yang pembenci akan Islam di luar sana. Berapa banyak kita lihat para pemuda ini menjadi sasaran empuk. Kenapa? Karena perang pemikiran orang-orang di luar Islam yang mau merusak Islam, baik itu dari luar ataupun dari dalam, di antara yang menyerang itu mereka serang para pemudanya. Nah, para pemuda ini kan tonggak kan gitu ya. Iya. Tonggak dari bangunan, yang bangunan itu pada hakikatnya agama ini, agama Islam. Nah, tiangnya ini pemuda kan, tonggaknya itu pemuda. Ketika tonggaknya itu hancur, tiangnya itu hancur, selesai agama ini. Habis. Kan gitu. Kalau kita lihat ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah, lihat, kebanyakan dari yang Allah berikan hidayah itu para pemuda. Para pemuda. Sedangkan orang-orang Quraisy yang sudah tua dan lain sebagainya, yang sudah berakar, bisa dikatakan pemikiran kesesatannya, mereka mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah, Abu Jahal kan gitu. Iya, betul. Abu Lahab dan lain sebagainya. Sedangkan yang mengikuti Nabi SAW banyak dari apa? Banyak dari para pemuda. Banyak dari para pemuda. Ada dari sedikit mereka yang orang tua, tapi nggak banyak gitu. Walaupun bukan berarti kemudian orang yang sudah tua berkecil hati, bukan itu maksudnya. Tapi di sini memang kajian khusus bahwa pemuda Islam itu harus memiliki ilmu yang benar. Pemuda Islam itu benar-benar harus mengisi umurnya, kehidupannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Bukan kemudian menghabiskan masa mudanya seperti jargon di luar sana, muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Mati masuk neraka ini, na'udzubillah, bukan surga ini. Foya-foya tuh luar biasa semua. Arahnya udah jelas. Muda foya-foya kan jargon di luar sana kan begitu ya? Iya, betul. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Ini bukan jargon seorang muslim dan muslimah yang sejati dalam pandangan Allah, jelas, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dan juga yang lainnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Ini ya, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya subhanallah. Manfaatkan masa mudamu nih sebelum datang masa apa? Tuamu. Kemudian apa? Ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kecukupanmu, masa kekayaanmu sebelum datang masa kefakiranmu. Kemudian apa? Yang ketiga, manfaatkan apa? Syughlika qabla faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kan gitu. Nah, kemudian di antaranya pula apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sihhataka qabla saqamik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang keempat. Empat nih, ya. Yang kelima, hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang apa? Matimu. Kematian. 5 hal nih. Harus matang berarti persiapan itu saat. Harus matang, betul, subhanallah. Yang pertama tadi apa? Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah kekayaanmu atau kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang kelima, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Kalau kita perhatikan yang kelima nih, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Masa muda harusnya sudah masuk di situ dong. Oh iya, betul dong. Betul. Kan kita hidup dari kita kecil sampai tua kan gitu. Lahir gitu, mati kan itu. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Di situ kata para ulama sangat luar biasa poin yang harus benar-benar kita ingat, bahwa masa muda ini masa bergejolak.
Saking luar biasa pentingnya, harusnya kan masuk ke dalam masa hidupmu sebelum datang masa mati, kayak sebelum datang kematian, bukan gitu ya? Betul. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, itu manfaatkan masa mudamu. Menunjukkan berapa banyak ternyata orang-orang pemuda ini ternyata melenceng dari jalur yang benar. Oh iya betul. Masa bergejolak di mana seseorang itu mudah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Masa bergejolak ketika hatinya, jiwanya ingin bebas kan gitu ya, para pemuda biasanya. Muda tuh gitu, satu girohnya tuh lagi. Girohnya, semangatnya kuat, tapi ternyata semangatnya tidak dibarengi ilmu kan gitu. Kemudian di antara juga semangatnya ada, tapi semangatnya yang lebih parah malah ke sia-sia, sesuatu yang sia-sia. Yang lebih parah lagi kepada sesuatu yang kedurhakaan ke dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Betul. Dan saya katakan tadi, orang-orang di luar Islam pasti mengincar, di antara incaran mereka adalah bagaimana ketika pemuda dan pemudi Islam ini telah jauh dari agamanya, selesai sudah. Oh benar banyak terjadi tuh satu biasanya doktrinisasi itu di Afwan nih, kampus-kampus. Terjadi di Indonesia kan begitu tuh. Betul sahih. Gitu. Ada satu cerita yang sangat luar biasa. Andalusia antum tahu di mana? Masuknya di mana tuh Andalusia? Spanyol masuknya. Spanyol. Iya betul. Spanyol kita tahu sekarang negeri apa? Ya kafir. Kafir sekarang, betul ya, mayoritas kan kafir. Padahal dulunya muslim banyak. Ratusan tahun di bawah kekuasaan Islam itu Andalusia. Tiba-tiba lepas tuh ya. Ratusan tahun. Dikisahkan, ada satu kisah bahwa dikirimlah satu utusan ke Andalusia untuk melihat bagaimana keadaan kaum muslimin di Andalusia tersebut. Apakah kaum muslim ini sudah masih bagus agamanya, sudah jauh dan lain sebagainya. Satu utusan ini kemudian berkeliling di Andalusia. Dia melihat di kejadian, dia melihat satu orang anak muda, bahkan disebutkan masih agak kecil, lagi nangis di pinggir jalan. Ditanya sama orang ini, kenapa engkau nangis nak? Aku habis kalah tadi bermain atau berlomba panah disebutkan. Ada yang mengatakan lomba panah, ada yang mengatakan lomba apa tuh, dart. Ya? Habis kalah dengan temanku tadi sehingga aku nangis. Jadi nangisnya karena kalah lomba panah atau lomba tadi kan gitu. Namanya juga masih muda tuh ya. Baperan tuh satu. Iya betul. Tapi yang apa mata-mata ini lihat, wah ini berarti pemuda ini menjalankan sunnah. Tadi kan manah itu menjalankan sunnah kan? Sunnah, betul. Pemuda ini nggak sembarangan nih, maksudnya gara-gara kalah manah kok nangis gitu. Sesuatu yang biasa gitu. Dia balik. Beberapa belasan tahun kalau anak-anak nggak salah, datang lagi, diutuslah utusan yang lain. Beda orang nih saat nih ya? Kalau nggak salah disebutkan beda orang. Anda lupa beda orang atau sama? Oke. Tapi yang menarik adalah ketika utusan ini berkeliling di Andalusia, dia melihat sesuatu yang sama, anak muda yang menangis di pinggir jalan. Tapi beda. Kalau kemarin kan kalah panah nangis, perlombaan panah nangis. Kalau sekarang ketika ditanya kenapa engkau nangis, kalau ini sudah muda memang, sudah ya belasan tahun lah bisa dikatakan. Kenapa engkau nangis? Aku habis diputusin pacar. Oh gitu, beda tuh. Samanya dong. Udah beda. Beda dong, jauh dong. Betul. Kalau yang pertama tadi kalah lomba, dan lomba itu lomba yang sunnah luar biasa kan gitu. Betul. Yang ini kemudian kalahnya gara-gara diputusin pacarnya kan gitu. Oh gitu ya. Apa kata utusan ini? Sekarang siap kaum muslimin untuk diperangi. Oh paham Anda. Paham. Kalau tadi yang pertama ketika kaum muslim, anak mudanya, bayangkan loh, anak mudanya bahkan masih kecil tadi umurnya, sekarang udah naik kan, muda tapi agak sudah belasan gitu. Kalah mana nangis. Kalau yang ini sekarang nangis beda. Nah, sama-sama nangis gitu. Nangis benar. Tapi subhanallah, yang kedua ternyata apa? Diputusin pacarnya. Ya Allah, gimana nih subhanallah. Karena jawabannya tadi dari beliau apa, Ustaz? Jawabannya siap-siap apa? Orang itu mengatakan kepada Romawi tersebut mengatakan kaum muslimin sudah siap untuk kita perangi. Maksudnya kita siap untuk memerangi mereka, dan mereka insya Allah maksudnya mereka akan kalah. Dan ternyata terjadi apa yang terjadi, subhanallah. Andalusia sampai detik ini kita lihat, yang tadinya ratusan tahun di bawah kekuasaan kaum muslimin habis hilang. Goyang ya Ustaz ya. Ini yang kata tonggak. Disasar berarti muda-muda. Bagaimana orang-orang di luar Islam ini menjauhkan pemuda dan pemudi Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana orang-orang di luar Islam ini, musuh-musuh Islam ini mempengaruhi kaum muslimin dari pemuda dan pemudinya terkhusus, tidak lain tidak bukan untuk apa?
untuk menghancurkan Islam pada hakikatnya. Kalau ternyata nggak ada yang jaga itu dari pemuda itu, maksudnya jaga bukan jadi orang kuat lah sebagai, tidak, belajar agama yang benar, berilmu dan beramal saleh. Lihat, ilmu dan amal, dua hal ini yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat ketika di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam kan, ketika masih pertama kali masuk ke dalam Islam dan sebagainya, Rasulullah SAW menggembleng para sahabat itu di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam dengan dua ini, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Berilmu tentang ilmu agama Allah dan mengamalkan ilmu tersebut. Berilmu beramal, berilmu beramal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan kaum muslimin akan Allah berikan kejayaan di atas muka bumi ini ketika kaum muslim itu punya dua kekuatan ini, quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan ini sahabat kuatnya di sini, ikhwan. Sahabat kuatnya di sini. Contoh apa? Abdullah bin Mas'ud, seorang pemuda juga nih, Abdullah bin Mas'ud. Mengatakan nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal fata'allamna al-ilma wal 'amal jami'a. Kami belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat. Tidak kami menambah 10 ayat tersebut kecuali kami telah tahu ilmunya dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh, berat. Berarti berapa? 2 ya? 2. Kami tahu ilmu 10 ayat itu tuh, betul. dan kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baru kami tambah. Kami tahu ilmu, kami amalkan, baru kami tambah. Terus ngelotok makanya Ustaz. ngelotok nih. Bahasanya begitu Ustaz. Bahasanya bagus nih, Masya Allah. Iya, ngelotok jadinya lah. Kalau sekarang kan mungkin kenyataannya, mungkin ya anak pribadi lah mungkin ya. Gitu, bawahnya mau ngebut. Dapat hafalan begini udah, tapi amalin belakangan aja Ustaz, begitu. Ilmu dan amal, lihat 2 ini. Dan ini yang bisa dikatakan kaum muslimin dua-duanya lemah. Kalau nggak percaya antum keluar, ketemu orang, assalamualaikum Pak, Islam ya Islam. Tanya, ada berapa rukun sholat Pak kira-kira? ya maaf ya. Pasti bingung sih Ustaz. Pasti rata-rata bingung. Lah, yang bisa jawab mungkin bisa dikatakan hanya segelintir, betul ya? Iya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah disebutkan dalam satu riwayat, beliau ketika ngeliat orang yang sudah tua nih, beliau suka nanya. Nanya masalah agama 1, 2, ngetes lah istilahnya. Oh, bisa jawab. Oh, Masya Allah. Doakan keberkahan, doakan kebaikan, Masya Allah sama Imam Syafi'i. Kenapa? Berarti mudahnya belajar nih orang. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketemu orang yang paruh baya sudah tua, nanya 1 nggak tahu, 2 nggak tahu, 3 nggak tahu, 4 nggak tahu. Imam Syafi'i mengatakan apa? La jazakallahu khaira. Mudah-mudahan Allah nggak balas engkau kebaikan. Aduh. Laqad dayya'ta nafsak, laqad dayya'ta al-Islam. Sungguh engkau telah menyia-nyiakan dirimu dan menyia-nyiakan agamamu. Karena udah tua aja. Belum dapat apa-apa ya. Iya, bayangkan, subhanallah. Iya. Berarti mudanya nggak belajar, udah tua pun nggak belajar, kan gitu, subhanallah. Menyia-nyiakan waktunya luar biasa, subhanallah. Padahal Rasul mengatakan tadi kan, masa mudamu sebelum apa? Datang masa tua. Dan itu semua akan Allah tanya nanti di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Fi riwayah la tuzal. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'ala an khams, sampai ditanya 5 pertanyaan. Riwayatan mengatakan hatta yus'al, sampai ditanya. Jadi ada riwayat mengatakan sampai ditanya, itu berarti nggak disebutkan berapa pertanyaan. Ada satu riwayat mengatakan 5 pertanyaan. 5, oke. Lebih kuat yang mana Ustaz? Yang 5 ini? Dua-duanya sahih. Dan itu saling menguatkan kata ulama. Yeah. Apa saja itu? Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya. Dia habiskan untuk apa jatah umurnya di atas muka bumi ini. Pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW apa? Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apakah dia amalkan ilmu agama yang telah dia ketahui. Berarti kan dia harus berilmu kan gitu. Berilmu tentang agamanya kemudian mengamalkannya. Kalau hanya ilmunya saja kita tahu tapi nggak diamalkan, itu masalah juga nggak Ustaz? Bukan masalah lagi, subhanallah. Waduh, padahal walaupun hafal ya Ustaz ya. Berat itu luar biasa. Ya? Tanggung jawab di hadapan Allah berat. Udah tahu kenapa nggak diamalin? Nah, lebih berat lagi. Anda kesindir nih Ustaz nih. Ini yang kedua. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? An syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya.
diapain tuh Untuk apa hari-harinya dihabiskan tuh. masa mudanya. Iya. Kemudian wa'an malihim, harta ditanya dua khusus tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, untuk dari mana dia dapatkan harta itu, kemana dihabiskan. Dan dihabiskan. Lima pertanyaan kan? Betul. 5 pertanyaan Allah Azza wa Jalla akan tanya itu subhanallah. Riwayat lain mengatakan an jismihi fima abla, tentang jasad kita, anggota tubuh kita nih, untuk apa kita capeknya kita, letihnya kita gunakan untuk apa anggota tubuh kita ini. Syahid bahasan kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan masa mudanya dihabiskan untuk apa? Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Aduh. Kalau kita perhatikan, pertama Rasul katakan an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Masuk dong masa muda. Masuk. Betul Kan dari dong. lahir muda, masa tua dulu. Betul, dari dia lahir sampai dia mati umur kan gitu Iya, ya. betul. Akan Allah tanya nanti di hari kiamat. Betul. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti tadi itu, mengkhususkan Oh, iya. tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa mudanya tersebut. Wah, ini penting teman-teman nih. Luar biasa loh nih. Tema kita tuh benar-benar nanti insya Allah semusim ini berarti ada 15 bab berarti Sat ya. Ada 15 bab, tapi Insya Allah mungkin ya. kita akan tidak iya. sampai Seputar masa muda lah pokoknya temanya lah ya. Bikin Wah, ini sesuatu menarik yang nih. luar biasa pentingnya, banyak orang lalaikan bisa dikatakan subhanallah. Iya. Maka kata para ulama, bersyukurlah ketika Allah Azza wa Jalla berikan taufik hidayah kepada diri kita ketika kita masa muda dipenuhi dengan iman dan amal saleh. Wah, alhamdulillah tuh. Dan beristighfar, bertaubatlah ketika ternyata masa muda dahulu kita penuhi dengan kedurhakaan, kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena satu pertanyaan khusus nanti di hari kiamat tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan masa mudanya tersebut. Masya Allah. Artinya gini Ustaz, berarti kalau kita telat tuh gimana? Dalam artian mungkin pas sudah masa tuanya baru tahu nih tentang pemahaman agama yang betul-betul berdasarkan para pemahaman para sahabat misalnya. Itu nggak ada kata terlambat, itu bener nggak kaidah itu? Kalau Betul? itu sih betul, jelas. Betul ya, Kalau Ustaz? itu jelas betul. Yang pertama kan anak katakan tadi, bersyukurlah ketika Allah berikan taufik hidayah kepada kita ketika masa muda kita isi dengan iman dan amal saleh. Betul. Dan beristighfar, bertaubatlah ketika ternyata masa muda kita habiskan dengan sesuatu yang durhaka, dosa dan lain Iya. sebagainya, itu kan Maksiat berbahaya. semua ya, Ustaz. Tapi kita masih punya waktu untuk memperbaiki hidayah kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah kan gitu maksudnya. Betul. Tapi di sini bukan berarti kemudian kita menyepelekan, anak masih muda nanti subhanallah. Stigma itu sering muncul di anak-anak muda, Ustaz. Ya masih muda. Kan katanya dalilnya Allah menerima taubat kita walaupun dosa kita setinggi gunung misalnya. Betul. Nah, suka dibawa-bawa sama anak anak muda tuh Ustaz. Iya, kalau umurnya nyampe ya. Kebanyakan orang jadikan dalil itu ya. Iya. Masih muda, masih sehat dan macam-macam. Ya, betul. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita nggak tahu. Waduh, iya benar. Betul dong? Jawabannya simpel. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana keadaan kita ketika kita mati. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Iya, naudzubillah. Siapa yang bilang bahwa ternyata orang yang tua duluan akan meninggal kemudian yang muda belakangan? Siapa yang bilang? Nggak ada yang berani bilang sih memang. Nggak ada yang berani. Allah dengan tegas mengatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana Allah wafatkan diri kalian nggak tahu subhanallah. Maka bertaubatlah kepada Allah ketika ternyata kita masih punya pemikiran-pemikiran seperti itu ya kawan. Iya. Karena masa muda ini masa yang benar-benar seseorang itu harus diisi dengan sesuatu yang luar biasa bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya itu luar biasa subhanallah. Di antara yang Rasulullah SAW didik tidak lain tidak bukan generasi muda ini, karena generasi muda yang akan menjadi penerus yang tua kan gitu kan. Iya, betul. Generasi terus kaderisasi kan gitu. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika awal-awal dakwah beliau di Mekah, hampir rata-rata itu ternyata orang-orang muda. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, Iya, dari muda. Ali bin Abi Thalib, Oh. bahkan Uthman bin Affan pun termasuk orang yang muda. Oh iya, hitungannya masih muda pas. Iya, hanya mungkin bisa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan bapak-bapak kan. Iya, betul. Ulama memang khilaf tentang masalah berapa sih umur dikatakan muda itu. Nah, Kan iya. banyak orang tanya nih, pemuda itu umurnya berapa sih Ustaz? Kan gitu. Ulama khilaf, berselisih pendapat tentang, ada yang mengatakan pemuda ini dari semenjak dia baligh, akil balik kalau bahasa kita sekarang kan, sampai 30 tahun. Ini pendapat pertama. Masih pas berarti anak Ustaz. Kayaknya tuh lebih. Pakai dibahas. Pas lah, udah pas lah. Masya Allah. Masih muda berarti Ustaz. Masih muda. Boleh dilanjutkan lagi Ustaz? Itu yang pertama ya, dari akil balik, dari balik kan, Sampai sampai 30 tahun. Oh, pas. Pas.
Pas waktu tahun itu pas. Pendapat yang kedua mengatakan dari baligh sampai 40 tahun. Kira-kira anak mau tanya nih. Oh, 40 masih. Kira-kira antum menguatkan yang mana kira-kira? Oh, mana menguatkan yang 30 tahun, Ustaz? Masa 40 tahun dibilang muda? Ternyata 40 tahun, subhanallah. Oh, itu. Oh, ini di antara hikmah seluruh para nabi kata para ulama diutus umur 40 tahun. Tuh, jangan berkecil hati nih. Ini yang pada 37, 38 masih milenial lu pada lu berarti lu. Itu rumah sepatu. Benar. Jadi yang saya katakan dari ulama khilaf, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih rajih mengatakan sampai 40 tahun masa muda itu. Itu di antara hikmah. Mengapa kata para ulama di antara Imam Ibnu Katsir kalau nggak salah mengatakan seluruh nabi dan rasul itu diutus ketika umur 40 tahun. Kemudian dalam Al-Qur'an Al-Karim juga dalam surah Al-Ahqaf kan disebutkan satu-satunya umur disebut dalam Al-Qur'an itu umur 40 tahun. Hatta balagha 40 sana, sampai ketika umurnya sampai 40 tahun karena itu masa kematangan. Makanya banyak juga kajian-kajian syekh atau ustadz gitu ya pembahasan tentang umur 40 tahun sering ya. Karena umur 40 tahun itu benar-benar di persimpangan sebagai ulama mengatakan. Antum mau kemana nih? Mau ke surga atau mau ke neraka? Waduh, berat. Nah, tapi kan sebelum itu bukan berarti kemudian kita mau leha-leha enak-enak. Iya. Berarti kan baik-baik nih subhanallah. Berapa banyak orang-orang di luar sana ternyata menyepelekan tentang masa muda ini sehingga ujung-ujungnya bahaya ujung-ujung nanti. Iya. Gampang. Tenang masih sehat, masih muda dan lain sebagainya. Ini luar biasa bahayanya nih. Malah kadang anak juga suka diledekin juga, masih muda ya lah, nggak usah mabok agama deh, mabok agama sangkanya Ustaz. Kita pakai gamis sangkanya mabok agama. Anak bingung jawabnya gimana Ustaz. Yang muda-muda kan begitu rata-rata. Masih muda ngapain sih lu udah mabok agama? Lah mabok agama. Mabok agama tuh gimana sih? Anak juga bingung mabok agama gitu Ustaz. Gitu loh. Mabok-maboknya di klub, mana di diskotik, itu mabok. Maksudnya gini, kan kita terlalu berlebihan. Kan kita pernah angkat di podcast. Ya kan nama Ustadz Ahmad Bazar juga tuh narasumber Anda di podcast Instagram kan. Cuma kadang juga Anda sering dapat stigmanya. Nah, insya Allah nanti kita bisa bahas lagi tuh. Anda sering dibilang juga gitu. Kadang sholat tepat waktu ke masjid buru-buru, mabok agama banget nih anak. Nah, Anda bingung. Nah, maksudnya orang yang nggak sholat nggak dikatakan mabok beneran berarti. Oh iya juga ya. Oh iya ya. Bener nggak? Oh iya ya. Harusnya dia mabok beneran. Ini nggak sholat nih, bukan nggak sholat di masjid, nggak sholat. Dikatakan itu mabok beneran nih nggak sholat. Tapi nggak ada istighfar itu. Nggak ada. Kenapa ya Ustaz? Itu yang anak katakan tadi. Bagaimana kaum muslimin ini seakan-akan otaknya udah dicuci ya. Iya. Maksudnya gitu. Ketika melihat seorang pemuda yang multazim tuh bagus ke agamanya, insya Allah istiqomah. Ketika azan berkumandang ke masjid ini itu baik, kajian macam-macam. Seakan-akan kemudian masih muda, ente ntar aja sudah masih muda, ntar aja yang tua-tua sudah. Baru taubat gitu ya. Baru taubat. Makanya kita nggak jarang kita temukan masjid-masjid ternyata yang banyaknya itu ternyata yang udah batuk-batuk kan gitu. Iya. Yang udah ubannya banyak. Malah kan gitu. Heran itu ya. Nggak heran. Tapi kalau ketika ada pemuda, hebat nih orang. Kalau hebat masih bagus. Kalau tadi tuh jangan mabok agama itu ya lebih parah kalau yang seperti ini kan. Iya benar. Ini stigma yang luar biasa bahaya kalau anda lihat subhanallah. Bagaimana yang tadi saya katakan orang-orang di luar Islam ini, musuh-musuh Islam ini sangat senang ketika para pemuda ini jauh dari agamanya. Yang menarik, ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini apabila beliau bertemu para pemuda nih, beliau berkata, "Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis. Kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini, para sahabat, diwasiati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kalian nih para pemuda nih, ketika kalian pemuda, an nuwassi'a lakum fil majlis, meluaskan majelis ini untuk kalian datang. Jadi ketika orang muda datang jangan diusir ketika ngaji kan gitu. Iya betul. Masih muda jangan sini. Masih kecil sana sini. Salah ini, lihat Abu Sa'id Al-Khudri. An nuwassi'a lakum fil majlis. Rasulullah SAW menyuruh kami, wasiatkan kepada kami untuk meluaskan majelis untuk kalian nih. Wa an nufahimakumul hadis. Kemudian memahamkan hadis kepada kalian. Memahamkan hadis Nabi SAW kepada kalian. Kenapa? Fa innakum khulufuna. Karena kalian semua ini pasti akan menjadi penerus kami. Iya, betul. Jelas loh.
Ya, Wa ahlul hadithi ba'dana, dan kalian pasti akan menjadi ahli hadis sepeninggal kami. Kemudian dalam riwayat tadi disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri ketika ketemu para pemuda ini, beliau mencium keningnya. Lihat bagaimana tawadhu'nya sahabat dan tawadhu'nya para ulama ini. Jadi bukan ketika orang pemuda ini kemudian masih kecil, salah. Di Indonesia rata-rata gitu soalnya, Ustaz. Kita harus senang ketika melihat para pemuda itu belajar ilmu agama, dekat kepada ilmu agama, beramal saleh. Lihat Abu Sa'id Al-Khudri, ini sunnah Nabi loh. Sunnah Nabi SAW. Lihat Abu Sa'id Al-Khudri mencium kening para pemuda itu seraya mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, idza syakakta fi syai' fasalni hatta tastayqin. Apabila engkau ada sesuatu yang engkau tidak tahu, tanya aku. Engkau ada sesuatu yang ragu tentang masalah agama, masalah ilmu nih, tanya diriku. Sampai apa kata beliau nih? Fasalni hatta tastayqin. Tanya aku sampai engkau yakin. Maksudnya apa? Sampai benar-benar faham. Sampai benar-benar faham. Dididik benar-benar tuh berarti, Ustaz ya? Luar biasa nih. Bukan dilepas gitu aja tuh. Fa innaka tasrif 'ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tasrifa 'ala asy-syak. Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri apa? Karena ketika kalian meninggalkan diri aku dalam keadaan kalian yakin akan ilmu itu jauh lebih aku sukai daripada kalian keluar dalam keadaan ragu, enggak paham maksudnya ilmu. Oh, malah jadi syubhat nantinya tuh. Jadi syubhat bahaya. Makanya tanya pada diriku. Satu ilmu tanya. Sampai benar-benar kau yakin, kau tahu ilmunya jelas, baru kemudian silakan. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana yang saya mau tekankan di sini, harus ada apa ya? Trigger, bukan? Iya, trigger itu apa ya? Pemicu, bukan? Harus ada antara penopang dari yang tua ke yang muda maksudnya gitu. Iya. Karena dia harus sadar bahwa diri saya ini sudah tua dan orang yang muda ini pasti penerus saya kan gitu. Iya. Dan itu yang dilakukan sahabat dari generasi ke generasi. Itu yang dilakukan para ulama salaf terdahulu dari generasi ke generasi terus kan gitu. Bukan ada gap ya. Kadang juga yang senior tuh tahu apa sih lu? Gitu, Ustaz. Bayangkan subhanallah. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang rapat bisa dikatakan sekarang sama para pembesar sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Ibnu Abbas dalam rapat itu tuh, dalam pertemuan itu. Ibnu Abbas berarti masih muda banget pada saat itu kan? Bukan muda lagi luar biasa. Di bawah jauh luar biasa. Iya, masih kecil banget tuh. Tapi lihat, orang yang muda ini bisa naik karena ilmu. Dimasukkan Ibnu Umar nih, Ibnu Abbas dimasukkan oleh Umar bin Khattab. Yang lain agak manusiawi mungkin ya, agak terusik gitu. Nah itu maksudnya, Ustaz. Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau masukkan anak ini seumuran dengan anak-anak kami? Ini anak kemarin sore ngapain ada di sini? Iya, bahasa kita sekarang gitu lah. Anak kemarin sore, ngapain kau masukkan anak ini? Maksudnya gitu. Sebenarnya bukan salah juga, karena para sahabat kan pasti mikir biasanya orang-orang muda ini kan pemahamannya belum matang dan lain sebagainya. Dan tentunya belum nyampe juga apa yang kita katakan gitu. Belum nyampe dan sebagainya. Tapi Umar mengatakan enggak. Engkau akan lihat bagaimana anak muda ini. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya tentang surah Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menurut kalian nih, Umar nanya dulu kepada para yang senior sahabat sini. Menurut kalian surat ini turun apa maksudnya gitu? Jelaskan kan bahwa ketika terjadinya penaklukan kota Mekah, kan di antara kota Mekah kan dekatnya penaklukan kota Mekah, manusia akan datang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan lain sebagainya macam-macam. Itu nggak salah betul. Tapi ada satu ilmu yang mereka nggak tahu. Apa itu, Ustaz? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, menurut engkau ayat ini apa sinyal ayat ini? Apa ilmu di antara ayat ini? Apa kata Ibnu Abbas? Ayat ini kata Ibnu Abbas menunjukkan bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat. Apa kata Umar? Tidaklah yang aku fahami kecuali pemahaman Ibnu Abbas ini yang kau tahu. Padahal senior itu nggak ada yang menjawab pakai seperti itu tafsirannya, Ustaz ya. Tapi bedanya Ibnu Abbas pemuda ini berilmu. Ini yang bedanya. Jadi nggak mungkin seseorang masih muda dimasukin ke rapat orang yang tua, tapi kemudian nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, itu nggak mungkin kan gitu maksudnya. Iya. Tapi lihat bagaimana skill kan gitu ya. Iya, skillnya. Bagaimana ilmu Ibnu Abbas luar biasa sampai Umar bin Khattab memasukkan dalam rapat orang yang senior, sahabat senior ini luar biasa punya ilmu. Maka nanti kita bahas juga tentang masalah ini, di antara apa? Jangan pernah malas untuk menuntut ilmu, wahai para pemuda. Jangan pernah malas untuk menuntut ilmu syar'i, subhanallah. Karena ilmu agama ini, ilmu syar'i ini
akan mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, kemudian dia keluarkan segala upaya yang dia miliki untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang itu, apakah Allah kasih harta? Enggak. Allah kasih jabatan? Enggak. Nufaqihu fid din, maka kami fahamkan dirinya akan agamanya. Lebih mahal. Berarti sebaliknya dong, mafhum mukhalafah dari hadis ini. Mafhum mukhalafah itu kebalikannya gitu. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak inginkan kebaikan kepada satu orang, berarti Allah Azza wa Jalla tidak fahamkan dirinya akan agama Allah. Wahai para pemuda, jangan pernah malas untuk menuntut ilmu agama. Ketika kalian menuntut ilmu dunia dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya, mengeluarkan dana yang luar biasa, mengeluarkan upaya yang luar biasa, semangat luar biasa, tapi kemudian mencari ilmu agama hanya waktu sisa saja, atau bahkan tidak sama sekali, jangan-jangan ternyata kalian termasuk orang-orang yang tidak Allah inginkan kebaikan kepada kalian. Masya Allah tuh. Makin ngotok, makin mantap nih anak. Iya bener ya, kadang juga pemuda-pemuda sekarang juga begitu, Ustaz. Iya kan, bangga akan gelarnya mereka gitu kan. Ini sekolah favorit. Ya SMA-nya begini, kuliahnya di sini, luar negeri, Amerika, gitu-gitu, Ustaz. Ditanya agamanya bingung. Ditanya rukun sholat, bingung. Emang ada rukun sholat ya? Bukannya sholat, ya udah sholat. Ya itu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kita tutup dengan ini ya. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Tanya jawab dulu ya. Sama ini. Ya karena waktu juga nih nggak kerasa nih saat habis tanya jawab. Langsung nanti kita berikan pertanyaan juga gantian ke penonton. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ketika melihat pemuda itu hendak menuntut ilmu. Yang saya katakan pemuda menuntut ilmu itu, hati kita harus berbunga-bunga ketika melihat pemuda itu. Senang harusnya, subhanallah. Abdullah bin Mas'ud lihat nih, berkata apa? Marhaban biyanabi'il hikmah, selamat datang wahai para sumber hikmah. Ya nabi'il hikmah, bayangkan harusnya sumber hikmah itu orang yang tua ya. Tapi lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini memotivasi istilahnya para pemuda ini, dan juga supaya para pemuda ini supaya enak dinuntut ilmunya, nggak seperti ada gap kamu kan Anton katakan. Iya tadi ada gap biasa. Selamat datang para sumber hikmah, ya nabi ali hikmah, wa masabihiz zulam, lentera kegelapan. Ini bahasanya dalam lebih maksudnya, subhanallah. Selamat datang wahai sumber hikmah, kemudian lentera kegelapan. Karena yang mencari kegelapan lentera, bayangkan itu kan sembarangan, subhanallah. Hulqani thiyab, kemudian putihnya baju, ini kiasan. Kiasan dari Ibnu Mas'ud yang maksudnya para bersih, pemuda ini masih bersih, bisa dipoles gitu. Yang nantinya bisa jadi bagus luar biasa, masya Allah. Iya betul. Kemudian Jududil qulub, para pembaharu hati. Hati. Hulusil buyut, kemudian orang yang menetap di rumah. Wa raihani kulli qabilah, dan kebanggaan. Raihan itu wangi, kebanggaan yang wangi bagi para kabilahnya. Wasiat para ulama salaf ini kepada para pemuda, perhatian mereka ini luar biasa kepada para pemuda, ikhwan. Maka di antaranya kita bikin kajian seperti ini tidak lain tidak bukan agar para pemuda Islam ini bisa kembali kepada agama yang benar. Para pemuda Islam ini bisa berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Para pemuda Islam ini bisa membuat sesuatu yang memang selalu bermanfaat, bukan sebaliknya malah menjadi sampah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu ya, toksik, malah menjadi racun. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla perbaiki seluruh pemuda dan pemudi Islam. Dan semoga Allah berikan keimanan, ketakwaan, keistiqoman kepada kita semua. Amin ya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz Ahmad Bazar ya. Masya Allah nih ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya. Maksudnya nanti setelah episode ini masih ada pembahasan-pembahasan lain seputar pemuda. Nah jadi pokoknya pantengin terus tentunya di serial pemula. Nah petua apa tadi? Petua ulama untuk para pemuda. Untuk para pemuda. Oke, jadi buat para pemuda coba nih lagi nonton sekarang ini,
Langsung coba nih, bisa langsung tanyakan di kolom komen. Tentunya yang ada di gadget teman-teman semua, ditanyakan sekiranya mungkin ada yang masih mengganjal, langsung mumpung ada Ustadz Ahmad Bazar juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari akhi wa ukhti yang ada di IG Live Jakarta Mengaji teman-teman semua. Coba kita lihat, ada yang bertanya nggak di sini? Wah, Allah, pertanyaannya udah ada yang ta'aruf aja tuh Ustadz nih. Mentang-mentang suasananya udah per-weddingan ini Ustadz, Masya Allah. Ta'aruf. Iya itu kan mewakili pemuda, Ustaz. Coba nih kita cek dulu ya. Itu belum bahas ta'aruf rasanya. Iya, itu dia semangat pemuda. Mereka mengklaim bahwa oke, semangat ya, tapi melencengnya ke situ Mas Ustaz. Tapi kan nggak apa-apa, positif insyaallah ya. Positif insyaallah. Coba kita cek ya dari Ardi 6348. Saya lagi ikut ta'aruf. Saya disuruh sama dari kaum akhwat sholat istikharah. Dan diberi waktu 4 hari, terus saya nanti disuruh kasih jawaban. Apakah masih lanjut atau gimana Ustaz? Masih lanjut apa gimana? Antum? Jadi maksudnya dia nggak mau nunggu kayaknya ya, maksudnya gitu ya. Jadi dia lagi ikut program ta'aruf. Saya sama akhwat dari kaum akhwat, kayaknya ini Ardi ini kan dari ikhwannya nih. Nah yuk kita coba sholat istikharah dulu lah 4 hari. Ya gitu. Cuma kayaknya pemudanya udah nggak sabar Ustaz. Kayaknya begitu. Ya itu belakangnya begitu. Iya kan? Terus nanti saya disuruh kasih jawaban nih. Nah maksudnya kata akhwatnya, coba jawaban kamu gimana? Bener nggak milih aku nih sebagai hafdinmu? Wah, setengah agamamu kan begitu Ustaz ya? Masya Allah. Nah beliau ini pengen nanya, apakah masih mau lanjut atau gimana Ustaz? Iya. Rasul kan mengatakan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah kepada manusia dan beristikharah kepada Allah. Nah, ketika kita ingin menikah ya perhatikan ya, bukan pacaran, perhatikan menikah yang halal, benar nih, subhanallah. Ketika kita ingin menikah dengan ta'aruf yang syar'i, ta'aruf yang benar kan gitu. Ta'aruf tapi kemudian chattingan berdua, ini bukan ta'aruf yang syar'i ini, perhatikan nih. Ta'aruf bukan begitu, ta'aruf yang benar kan gitu, subhanallah. Chattingan, kita istikharah deh, anda juga istikharah deh. Chattingan terus luar biasa. Telepon, bangunin kamu tahajud buruan. Tahajud deh. Ini kan nggak benar yang seperti ini, subhanallah. Istikharah sudah benar ta'arufnya kan gitu. Kemudian dia bermusyawarah kepada orang yang memang dia anggap orang tersebut yang memang berilmu dan juga punya hikmah, punya bijaksana gitu. Untuk ngasih keputusan. Tapi sebelumnya perhatikan, ketika ta'aruf ini itu sangat-sangat dianjurkan kita untuk menggali satu sama lain kan gitu. Gimana pemahaman akhwat ini, gimana pemahaman ikhwannya kan gitu ya. Karena jangan-jangan ntar ketika sudah nikah pemahaman yang akhwatnya khawarij ternyata naudzubillah. Kan itu, dan itu banyak terjadi, subhanallah. Banyak bener. Kalau ikhwannya ternyata pemahamannya bukan sesuatu yang benar, melenceng kemana-mana, itu kasihan nanti kan. Sudah menikah kan repot lagi nanti. Makanya ada istilah harus manhaj kalau bisa gitu Ustaz ya. Iya, diantaranya seperti itu, subhanallah. Seiman, semanhaj. Kenapa semanhaj ini penting tadi? Yang satu khawarij, yang satu ahlus sunnah, gimana cara nyatuinnya? Bentrok terus akhirnya karena seperti itu. Yang satunya kemudian benar pemahamannya tentang asma wa sifat Allah, yang satunya ternyata mentauhidkan. Ini gimana mau nyatuinnya? Gak bakal ketemu kan? Yang satu bilang mungkin ikhwannya bilang Allah itu ada di atas, yang satu di mana-mana. Satu Allah di mana-mana atau dekat dengan urat nadi. Ada macam-macam begitu. Jadi yang paling penting adalah menggali satu sama lain kan gitu. Menggali satu sama lain dan gimana pemahamannya, gimana agama. Tentang masalah sebagaimana kita tahu bersama, Rasulullah SAW mengatakan kan tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal kan. Li jamaliha karena kecantikannya, li nasabiha karena nasabnya, kemudian apa? Li hasabiha karena apa satu lagi? Kekayaannya. Kemudian yang keempat yang paling penting nih, li diniha karena agamanya. Di akhir hadis Rasul mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang ada agamanya bagus. Maka mukamu tidak akan berdebu atau tanganmu tidak akan berdebu. Maksudnya apa? Engkau nggak akan pernah merugi, insyaallah. Pasti akan tenang ketika mendapatkan wanita yang salihah. Mantap. Kan gitu. Atau sebaliknya yang laki, Rasulullah SAW mengatakan, terutama bagi para wali nih. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlak. Lihat Rasul memisahkan antara agama dan akhlak. Karena ternyata ada orang beragama tapi akhlaknya nol. Iya benar. Atau sebaliknya juga, akhlaknya bagus tapi agamanya nggak ada kan gitu. Iya benar. Dua ini, agama dan akhlak. Datang kepada kalian nih para wali nih.
orang tua kan gitu. Fazawwiju, maka nikahkanlah anak-anak kalian kepada laki-laki saleh ini nih, laki-laki saleh ini maksudnya. Karena bagus agama dan akhlak. Kenapa? Fa illam taf'alu takun fitnatan wa fasadan 'arid. Kalau engkau tidak lakukan itu akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar di atas muka bumi ini. Maka coba tadi benar-benar sebelum masuk ke jenjang berikutnya tadi, benar-benar saling menggali dan lain sebagainya. Maka tadi kekhawatirannya 4 hari ini mungkin beliau nggak sabar. Apakah berarti benar dalam waktu 4 hari ini bisa sambil menelaah dulu ya Ustaz ya? Sabar berarti. Bahkan kalau 4 hari lebih. Itu sebenarnya kecepetan. Nggak tahu itu berarti dipatok 4 hari kenapa tuh Ustaz? Apakah memang ada dalilnya 4 hari itu? Ya enggak, Anda nanya. Maksudnya kok kenapa tadi tiba-tiba munculnya Anda disuruh menjawab 4 hari? Iya, mungkin ada sesuatu lah. Oh, karena mungkin mau ngincer tanggal cantik kali Ustaz. Nggak ada dalilnya juga. Gimana dong nih? Ya, intinya adalah saling menggali satu sama lain dan sebagainya. Walaupun yang paling terbaik jelas adalah yang di ring 1. Maksudnya ring 1 ini memang kita kenal. Makanya para sahabat kan menikahkan anak mereka kepada sahabat yang memang mereka kenal kan gitu. Benar. Yang menikahkan ini. Ketika misalnya yang ini meninggal, ini sudah jadi janda misalnya, ditawarkan kepada yang sahabat yang lain dan sebagainya. Di antara kan Umar bin Khattab menawarkan kepada Rasulullah, Abu Bakar menawarkan dan lain sebagainya kan gitu. Tentang masalah itu. Ketika seperti itu sudah selesai ta'aruf, Masya Allah bagus dan sebagainya, baru bermusyawarah kepada orang yang memang bijak, yang berilmu. Setelah itu istikharah kepada Allah. Kalau memang itu yang terbaik, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan-kemudahan. Tapi kalau bukan itu yang terbaik, Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dan gantikan yang lebih baik. Oh, Masya Allah. Coba secara ringkas. Nggak tahu kenapa nih pertanyaan pertama kalau udah langsung, kalau udah Ustadz Ahmad Bazil ini pertanyaannya langsung maunya taruh framing antum udah kesana kayaknya framingnya nih. Lanjut ya, ada Ayunira. Ustadz, bagaimana menanggapi rasa takut belajar agama karena takut dimintai pertanggungjawaban, tidak mampu mengamalkan seluruhnya? Bagus, bagus pertanyaan, bagus. Barakallahu fiik, masyaallah. Gimana tuh, Ustadz? Ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan yang akan Allah tanya di hari kiamat itu kan ilmu kita, apakah kita amalkan kan gitu ya? Betul. Soalnya banyak juga takutnya nanti orang yang anak-anak muda terutama saat kan ada dalil tentang kalau memang nggak ada hukum bagi yang nggak tahu misalnya gitu. Iya, betul. Nah kan kadang, ntar kalau tahu ntar malah dipertanggungjawabkan. Pertanyaan Ayunira tadi bagus. Betul, sahih. Iya, kan? Berilmu kemudian mengamalkan. Berarti kan nggak mungkin kita bisa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Betul dong. Betul. Kalau orang yang nggak berilmu dan juga nggak mengamalkan, lebih parah nggak? Iya juga ya. Lebih parah nggak? Lebih parah ya. Udah nggak mau cari tahu, kagak diamalin lagi ya. Ini kan tentang ilmunya, apakah diamalkan? Berarti kalau misal nih kita anggap dia berilmu tapi nggak mengamalkan, yang ditanya kan satu. Iya. Kenapa dia nggak ngamalin? Iya, kan betul, gitu. Betul. Tapi kalau dia nggak berilmu, nggak ngamalin, yang ditanya berapa? 2. Kenapa lu nggak cari ilmunya? Kenapa lu nggak amalin? Lebih parah mana berarti? Lebih parah yang kedua sih, Ustaz. Nah, berarti jangan kemudian mendingan anak nggak tahu deh Ustaz, jadi nggak diamalin. Lebih parah. Oh iya bener ya. Lebih parah. Tapi kan dia nggak tahu hukumnya, Ustaz. Lebih baik salah satu daripada salah 2, istilahnya kan begitu. Oh iya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Untuk menepis tadi itu stigma dan lain sebagainya. Oh, Masya Allah, benar. Yang kedua, berarti kan baik-baik. Yang kedua, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kemudian mengamalkan, kemudian kita berusaha mengamalkan sekuat yang memang kita semampu kita. Bukan bedakan ini. Bedakan orang yang memang berilmu. Ana tahu tuh, tapi nggak ada usaha untuk ngamalin. Betul. Ana tahu. Dia tahu tuh, ini ana sunnah Nabi, ana tahu tuh, tapi nggak ada usaha untuk mengamalkan. Dia ana tahu nih haram nih, tapi nggak ada usaha untuk meninggalkan. Sama orang yang benar-benar dia, ana tahu ini sesuatu sunnah ya Allah, ana tahu ya Allah, mudahkan ana untuk mengamalkan ya Allah. Misal dia tahu ini sesuatu yang haram, ana tahu ya Allah ini haram, astagfirullah ya Allah, mudahkan hamba dalam menjauhkannya ya Allah. Beda nggak? Ada niat, ada hasrat, ada gitu ya. Kata para ulama, yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi usaha yang kuat kan gitu, subhanallah. Kalau kita benar-benar sudah berilmu, nuntut ilmu, kemudian juga selama kita nuntut ilmu berusaha mengamalkan sekuat tenaga yang memang kita miliki, maka itu insya Allah lepas kan gitu. Iya. Tapi kalau ternyata nuntut ilmu ngamalin salahnya 2, lebih parah kan lebih gitu. Parah. Atau tadi punya nuntut ilmu tapi nggak ada usaha yang keras untuk mengamalkan, itu pun salah kan gitu. Lebih parah juga gitu kepada hakikat. Maka tidak lain tidak bukan 2 hal ini yang harus kita lakukan. Kita nuntut ilmu syar'i terus menerus, tidak ada kata selesai nuntut ilmu syar'i. Hatta al-mamat, kata Imam Muhammad, sampai masuk lubang kubur,
sampai masuk ke lubang kubur, sampai meninggal baru selesai kan gitu, subhanallah, menuntut ilmu agama. Dan terus berusaha dengan semaksimal mungkin. Ketika kita tahu akan satu ilmu, kita amalkan. Tahu akan satu ilmu, kita amalkan. Maka ilmu kita insya Allah akan berkah tuh. Dan ilmu tersebut insya Allah Ta'ala akan Allah berikan kemudahan-kemudahan, ilmu yang lain bisa masuk dan amal-amal lain kita bisa kerjakan. Dan inilah kenapa di antara kita setiap hari doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa orang yang Allah berikan nikmat ini? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Yang dimurkai kata para ulama tafsir adalah Yahudi. Yang disesatkan adalah Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Dzu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Punya ilmu nih tapi kosong dari amalan. Nasrani kenapa disesatkan? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Dan kata para ulama, perhatikan nih, yang dimurkai dan yang disesatkan bukan cuma Yahudi dan Nasrani. Tapi kenapa? Karena ini sifat. Karena ini sifat, betul ya? Siapapun di antaranya kaum muslimin yang dia punya ilmu tapi tidak berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmunya, hati-hati menjadi orang dimurkai seperti orang Yahudi. Na'udzubillah. Atau dia beramal, ketika ditanya ada dalil nggak tahu saya. Hati-hati menjadi orang-orang yang disesatkan seperti Nasrani. Maka tahulah kita, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah. Berarti orang-orang yang Allah berikan dua tadi tuh. Allah berikan kemudahan dia menuntut ilmu, bisa berilmu dan mengamalkan ilmunya. Betul dong? Nah, betul. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Masya Allah, udah kejawab tuh ya buat Ayu Nira tadi ya. Iya, jadi ketika kita nuntut ilmu terus dan berusaha mengamalkan. Kalau memang ternyata nggak sampai, ya sudah. Yang penting kita doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan, kan gitu. Bukan kemudian tahu satu ilmu ini sunnah, iya saya tahu tuh. Tapi nggak ada upaya sama sekali gitu. Itu salah ini saya tahu tuh haram tuh. Tapi ya udah haram aja. Ya udah. Ya gitu. Nggak ada upaya untuk menjauhi gitu benar-benar. Atau ketika dia melakukannya seperti nggak ada sesuatu yang apa? Nggak ada suatu kesalahan besar ketika melakukan sesuatu yang haram gitu. Berarti kan dia nggak mengamalkan ilmunya. Perhatikan, mengamalkan itu untuk diri sendiri. Orang banyak salah nih. Bukan saya nggak punya ilmu, Ustaz, gimana saya mengamalin? Dia pikir mengamalkan itu mendakwahkan. Perhatikan nih. Iya, banyak yang kayak gitu soalnya. Betul, mengamalkan itu untuk diri sendiri, mendakwahkan untuk orang lain. Mengamalkan itu mempraktekkan lah kalau bahasa Indonesia lah. Mengamalkan, mempraktekkan. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kata para ulama, berarti kita minta dua hal di situ. Jadi sebagian ulama tafsir mengatakan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tunjuki nih mana jalan yang lurus ya Allah. Mana jalan lurus? Oh ini nih, udah tunjukin nih. Yang kedua, ya Allah, minta yang kedua nih, hidayah yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ketika aku tahu jalan yang lurus ini, berikan kemudahan aku untuk bisa engkau mudahkan mengikuti jalan yang lurus itu. Kan banyak orang yang tahu ini jalan yang lurus tapi dia nggak bisa ngikutin kan gitu. Ya Allah berikan taufiknya untuk ngikutin. Iya, betul. Nah, ngawang aja gitu, Ustaz. Nah, ngawang. Bahasa Anda dari tadi aneh-aneh banget ya. Bagus nih, bahasa Indonesia bagus insyaallah. Makasih loh saya. Kita lanjut lagi berarti ke pertanyaan berikutnya nih dari Zerlin. Dari mana? Ikur. Oke. Ustadz, mohon nasihat atau motivasi untuk menuntut ilmu agama bagi kami yang sekolah di umum. Oh iya. Bener ya, mungkin di negeri, mungkin karena kan di situ pendalaman materi mengenai agamanya mungkin nggak semaksimal ketika kayak teman-teman kita yang ada di pondok misalnya, Ustadz, gitu. Pondok pesantren ya, Ustaz Muhammad Syari. Ustaz Muhammad Syari kasih jempol aja nih. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Main-main dong kemari. Gimana? Iya, gantian dong. Gimana tuh, Ustaz? Iya ya kan? Banyak yang orang sekolah di umum. Emang bisa dikatakan ini di antara musibah dalam pendidikan gitu ya, subhanallah. Itu salah orang tuanya apa gimana kalau gitu? Wah, berat banget. Antum mau nyalahin orang tua? Enggak. Maksud Anda nanya. Kan dia kan di tempat umum. Apakah memang orang tuanya apa anak yang mau? Kan anak kan nggak tahu. Kebanyakan orang yang anak sebutkan di podcast mungkin. Kebanyakan orang menganggap keberhasilan itu hanya dari kacamata duniawi, kan gitu. Sehingga ketika tadi tuh antum lihat anaknya disekolahkan sekolah unggulan dan lain sebagainya macam-macam, tapi ternyata pendidikan agamanya mungkin seminggu sekali dan itu cuma 1 jam kan gitu. Apa yang dia dapat tentang masalah itu? Karena dia menganggap kesuksesan itu,
ketika anak ini sudah jadi orang, maksudnya sudah besar, punya jabatan tinggi, kemudian pemasukan income besar, kan gitu, punya apa, rumah, kekayaan, mobil dan sebagainya. Ternyata itu semua salah. Itu kan hanya kebahagiaan yang semu saja sifatnya, maksudnya. Bukan berarti nggak boleh bahagia di dunia ya. Hati-hati, salah lagi. Jangan, bukan itu maksudnya. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Bukan itu ambisi terbesar hidup kita gitu. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh, silahkan. Islam nggak melarang kita jadi kaya, gitu. Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang sukses tinggi luar biasa, ilmu umumnya misalnya profesor, silahkan, subhanallah. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting dalam hidup kita. Nah, ini. Betul. Agama yang itu, ilmu itu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Ilmu itu yang akan mengarahkan kita mana yang benar, mana yang salah, kan gitu. Mana yang hak, mana yang batil. Ketika orang tadi tuh sekolah di umum dan lain sebagainya, maka jangan mencukupkan diri dari pendidikan agama yang hanya ada di sekolah, kan gitu bisa ya. duduk di kajian. Nah, bisa duduk di kajian di masjid, kan gitu, ketika dia pulang sekolah atau ketika dia libur. Sekarang alhamdulillah tinggal ketik YouTube sekeluar, masya Allah gitu. Kita Anda setiap hari tuh tontonan favorit tuh Anda ketika Ustadz Ahmad Bazar. Itu yang benar tuh, masya Allah nih. Bener, itu beliau masya Allah. Padahal beda loh ini sama ini, masya Allah. Benerannya udah beda ya. Bener, itu luar biasa. Murotalnya masya Allah. Iya bener. Jadi banyak sekarang platform udah banyak. Sangat mudah untuk mencari ilmu agama itu. Zaman sekarang Allah berikan kemudahan luar biasa. Coba kalau kita bayangkan zaman dulu, orang cari satu hadis berjalan 1 bulan dari Madinah ke Damaskus. Siapa yang mau zaman sekarang coba? Iya benar. Kita tinggal ngeklik tag, buka di HP, tinggal ketik YouTube, tak dengerin. Masih males. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah coba? Ya betul. Allah, udah kejawab ya. Selanjutnya. Udah ya Cok. Iya waktu nih kayaknya. Waktu untuk kesenangan, untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah. Gitu, Oke, kita langsung masuk aja ke sesi hadiah teman-teman semua yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sekarang di penghujung acara, yang tentunya sesuai dengan janji saya tadi, saya akan membagikan beberapa hadiah. Tentunya ini adalah persembahan dari sponsor-sponsor yang betul-betul luar biasa mensupport program Jakarta Mengaji ini, tentunya di serial pemula. Nah ini dia nih ya. Hadiahnya tadi udah saya sebutkan, ada Istana Saffron, ada Deona, ini adalah natural deodoran, ada skincare, dan juga ada Samase dari atas sampai bawah teman-teman semua. Produk Samase. Wah, ini brand ambasadornya Ajib. Semoga perpanjang kontraknya. Oke, kita mulai dulu dari Istana Saffron. Ayo, Istana Saffron, Ustaz. Mungkin antum Ustaz bisa kasih pertanyaan 1, 2, 3, 4. Setelan Samase. Oh, ini langsung 2. Oh, deonya 2. Betul, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Satu paket sama sih royal untuk kayak gitu-gitu. Masya Allah. Support. Besok pertanyaan pertama nih. Oh iya betul. Silakan Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Tadi kan Anda sebutkan batas masa muda, betul ya? Ya betul. Ada khilaf Anda sebutkan dan sebagainya, mulai dari umur ya. Mulai dari apa sampai ke berapa kan gitu. Wah iya betul. Yang lebih kuat, yang lebih kuat ya. Itu yang lebih anak kuat kan. Dari ini sampai ini, ada juga yang dari ini sampai ini umurnya. Yang masa muda yang ajuk-ajuk apa gitu. Iya. Silakan jawab di kolom live comment teman-teman semua ya. Nanti hadiahnya mendapatkan Istana Saffron. Ayo, ada yang tahu masa muda yang apa? Lu jangan, ini kru jangan pada jawab dong. Pada curang-curang banget tuh pada lu. Pada curang-curang banget. Mana yang mana? Enggak, gua hafal. Pokoknya akun-akun yang kru Jakarta Mengaji enggak gua nilai, biarin. Ustaz, jangan mau Ustaz. Gua skip pokoknya kalau yang anak-anak sini nih. Pada curang-curang banget. Ya, mana nih? Hafal gua pokoknya tuh. Yang tuh udah hafal banget. Gua enggak mau sebutin soalnya kompetitor sama sih. Mana ya? Batas umur baliknya itu adalah Putri Wasito, betul. Putri Wasito, umur dikatain muda, dikatakan kali maksudnya ya. Umur dikatakan muda, itu khilaf ulama. 1, akhir balik sampai 30 tahun. Oke. Yang kedua adalah balik sampai 40 tahun. Hikmah Ibnu Katsir bahwa diutusnya Nabi pada umur 40 tahun. Enggak, bukan pada curang di sini. Gimana Ustaz? Putri Wasito. Ini sangat dapat ini, bukan sangat dapat lagi. Masya Allah, Zen bin Mumtaz nih. Mabruk, barakallahu fiik buat Putri Wasito mendapatkan Istana Saffron. Masya Allah ya. Selamat ya. Selanjutnya kita masuk ke mana dulu nih?
skincare dulu ya. Ini buat akhwat, tapi buat ikhwan juga bisa kasih istrinya mungkin. Ya. Oke, skincare ini persembahan dari @muslimahbeautycare_Tangsel. Ya, ini hadiahnya udah jauh-jauh dari Tangsel. Oh, ini kan dari sana ke Jakarta saat. Pertanyaannya berarti ya? Pertanyaannya silakan Ustaz. Pertanyaannya sebutkan yang Nabi SAW katakan, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Waduh, panjang nih, mantap, makin susah nih. Siapkan ini nih, sebelum datang. Lu jangan pada jawab dong, semangat banget nih, pada ketik-ketik nih, Johnny nih. Buat istri. Iya, ketahuan banget buat istrinya nih, paham banget. Kagak, nggak sah pokoknya. Tim-tim kita nggak sah pokoknya. Gua hafal gua. Lu pakai akun-akun bodong, gua tahu gua. Gue tahu gue pakai akun-akun palsu, second akun, third akun, gue tahu banget nih. Oke, lanjut. Coba ini buat yang bisa jawab akan mendapatkan skincare bersama dari muslimahbeautycare_Tangsel. Wah, cepet banget nih. Copy paste apa gimana nih? Coba nih, ini copy paste dari Rumaiso atau muslim.or. Putri lagi tuh, bukan? Mana? Tadi ke bawah. Nggak, kalau yang tadi mungkin kalau udah menang kita kasih kesempatan buat yang lain aja, Ustaz. Cynthia Monica. Yang pertama adalah siapkan waktu muda sebelum tuamu, lalu siapkan sehat sebelum sakitmu. Yang ketiga adalah siapkan waktu lapang sebelum waktu sempitmu. Yang keempat adalah siapkan waktu kaya sebelum miskinmu, dan yang kelima adalah siapkan waktu hidup sebelum datang kematianmu. Masya Allah, pada pinter-pinter banget nih. Zamannya Ustadz Ahmad Bazar nih. Luar biasa nih. Ini selamat buat Cynthia Monica mendapatkan skincare. Wah, pas banget akhwat lagi nih dapetin nih. Lengkap nih ya tuh. Ih, ada apa nih, Anda nggak paham nih. Ada sabun mandinya, ada cuci mukanya, gitu deh, Bo, pokoknya ya, begitu. Anda nggak hafal soalnya. Akhwat pokoknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Deona, ada 2. Teman-teman semua, ini deodoran natural dari kapur sirih dan juga dari tawas. Ya, oke ya. Oke. Kira-kira pertanyaan apa, Sat? Buat jemaah yang lagi nonton di IG Live. Ustadz Muhammad ngomong apa tuh? Ustadz Muhammad Syari bilang pada delay nih, jawaban sudah ada, pertanyaan masih belum disebut. Tahu dari mana dia? Kadang-kadang suka lama emang itunya tampilannya. Mungkin sinyal internetnya kali, sinyalnya. Yang di sini yang cepat. Oh, di sini yang kebenar. Di sini iya nih. Kan ngambil wifi Jakarta Mengaju. Masuk bab mencuri, gua keluarin dalil. Oke, gimana selanjutnya? Pertanyaan. Selanjutnya berarti ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan kan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya 5 pertanyaan. Riwayatnya mengatakan sampai ditanya beberapa pertanyaan kan gitu. Nah, yang 5 pertanyaan apa saja tuh? Ya. Ayo, ada yang tahu teman-teman? Dapetin produk Deona satu-satu berarti ya, satu dulu ya. Ini kalau digabung kan 6 hitungannya sebenarnya, karena yang satu ada yang 2 kan gitu. Iya, aduh. Tapi kalau jawab 5 aja udah boleh lah. Udah boleh lah ya. Aduh, agak lupa nih. Udah, ayo kira-kira siapa? Cepet juga. Ayunita, kok pada cepet banget ya? Nulisnya cepetnya insyaallah. Tahu. Mungkin nyatet dulu, Ustaz. Iya, iya betul. Gitu. Umurnya dipakai untuk apa? Dari Ayunira, katanya umurnya dipakai untuk apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Masa mudanya itu dihabiskan untuk apa? Lalu harta dari mananya didapatkan itu nanti untuk apa dipergunakannya, dan jasadnya untuk apa digunakan? Lengkap, Masya Allah. Betul, Ustaz? Masya Allah, barakallah fiik. Mabruk buat Ayunira. Akhwat lagi berarti ya? Akhwat lagi semua. Cocok soalnya hari ini Deona ini buat akhwat nih. Memang ikhwan nggak boleh? Ikhwan juga boleh, anak kan pakai ikhwan. Cuma kan maksudnya nggak ada wangi-wangian yang semerbak. Sehingga mengundang para ikhwan gitu. Kalau wanita ada wangi kecium gimana? Apa? Kalau wanita kecium wanginya gimana? Jangan mancing. Jangan cuma demen banget Anda ngeluarin dalil tentang satu wanita lagi, dianggap seperti itu gitu. Satu lagi. Mancing lu. Satu lagi Deona berarti. Satu lagi. Ya. Oh, sama sih. Ya, Deona lagi. Deona satu lagi maksudnya. Satu lagi coba. Ustaz, Fadhol. Tadi Anda sebutkan sahabat yang ketika ketemu pemuda mencium keningnya kemudian memberikan
Oh iya. Motivasi, nasihat kepada itu. Iya. Siapa sahabat itu siapa namanya? Aduh, begitu ngeliat pemuda masuk masjid ya Ustaz ya? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu ya. Mau datang ke kajian ilmu lah ibaratnya mungkin ya. Iya. Nah, melihat wah ada pemuda nih. Nah, istilahnya bentuk support akhirnya dicium keningnya. Dicium keningnya, kemudian dikasih motivasi, Masya Allah. Selamat datang, wahai. Oh iya benar, aduh anak lupa lagi. Aduh lupa lagi. Ya cobalah teman-teman, silakan jawab aja. Tuh Abu Said. Cepet banget. Abu Said Al-Hudri. Betul, Masya Allah. Dedi 1512 mendapatkan produk Deona. Barakallahu fiik, Masya Allah. Pada nyimak Ustaz, jamaah antum Ustaz, luar biasa nih. Terakhir nih mungkin bisa ikhwan bisa akhwat mendapatkan satu paket sama C. Masya Dari atas sampai bawah, bisa ada sirwalnya juga luar biasa produknya. Ya kan bajunya makin susah nih Ustaz kalau bisa Ustaz. Bikin susah. Yang terakhir kayaknya gampang nih. Ya. yang susah dong Ustaz. Ya, yang bisa jawab nih akan mendapatkan produk sama C langsung dikirim dari Bandung. Masya Allah. Ini kan bahannya tuh enak banget, kuat, bagus, kokoh. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz. Masya Allah. Terakhir Wah susah nih kayaknya nih. Susah nih. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kan sebutkan ya. Ketika Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah kasih apa tuh? Oke. Allah kasih harta atau Allah kasih tahta, jabatan atau apa tuh? Benar-benar ketika Allah mau ngasih Ketika kebaikan, Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, kepada seseorang ya, itu Allah kasih apa? iya, berarti kan sebaliknya kalau Allah nggak inginkan kebaikan kepada orang itu, Allah nggak kasih ini. Aduh, gampang nih tapi agak susah. Susah gampang nih. Silakan teman-teman. Allah kasih hidayah. Bukan Ustaz ya, bukan. Allah kasih apa tuh? Kalau memang mau ngasih kebaikan ke seseorang, bentuknya apa? Contoh misalnya, apakah dikasih kekayaan? Tanda-tanda Allah itu baik kepada seseorang tersebut? Apakah dengan kekayaan? Nah, misal, apakah dengan apa? Silakan. Mana? Enggak, gue tahu akun Rezi gue tahu tuh. Enggak, mau bener kagak gue jawab. Orangnya di sebelah gue. Enggak sah pokoknya orang-orang sini enggak sah. Orang-orang. Oke. Mana yang benar? Allah kasih apa nih dari Abu Ali Ibrahim, Allah kasih ilmu. Bukan Ustaz ya? Bukannya. Ayo. Muhammad Farhan. Tuh yang Arab tuh. Yang mana sih Ustaz? Bukan itu. Andi Putra. Yufaqihu fiddin ya. Yufaqihu fiddin. Iya kan? Itu kan? Betul? Iya, itu Andika Putra. Nah itu, Masya Allah. Betul ya? Allah fahamkan dirinya tentang agama ini. Barakallahu fiik. Yufaqihu fiddin, betul. Selamat, ini mendapatkan satu sama sih. Sama sih. Laki ya, pas Masya ya? Allah, ini mesti lihat produknya kali ya. Ini sama sih seperti ini teman-teman semua. Ini produknya bajunya gak bisa, Masya Allah banget dari mulai. Anak nggak kelihatan deh. Oh iya. Selamat ya buat Andika Putra mendapatkan satu set sama sih. Luar biasa, barakallahu fiik ya. Ini persembahan dari Samase, bisa dicek itu langsung di Instagramnya Samase Cloth atau Samase Official. Iya tuh deh. Ya kan? Oke, buat teman-teman semua terima kasih banyak nih yang sekiranya sudah ikut dalam kajian kita di serial Pemula Petuah Ulama, tentunya untuk anak muda. Nanti serial ini masih berlanjut teman-teman semua, insya Allah nanti jika Allah kasih umur panjang kita akan bertemu berarti sampai bab ke-15 ya Ustaz ya. Wah ini bab 15 nih kalau anda lihat bocoran-bocoran itu, Masya Allah teman-teman semua ya. Tuh bocoran nanti sekiranya kita akan ketemu lagi berarti insya Allah Selasa Ustaz ya. Insya Allah. Selasa berarti nanti di sini kalau sesuai dengan bukunya tadi ya Ustaz ya, dari Muslim Positif. Ya kan, untuk manfaatkan masa muda. Ya, manfaatkan masa mudamu itu. Nanti yang pertama ini adalah nanti nextnya Selasa perhatikan gurumu, betul Ustaz? Ya. Masuk situ berarti kita ya? Berarti 1 dan 2. Kalau tadi kan masih nasihat yang pertama belum tadi. Nah, hari ini baru muqaddimah untuk motivasi, kemudian betul. untuk ini kita nanti baru hari Selasa insya Allah kita masuk yang 1, 2. Jadi kalau waktunya cukup 1, 2, 3 kan gitu. Wih, maka ketiganya ya berarti sampai bilang membahas tentang menebar kebaikan di masa muda juga ya? Iya, jadi kita lihat nanti waktunya insya Allah. Masya Allah. Oke, kalau gitu buat teman-teman semua tadi sudah menyimak ya, sudah mendapatkan hadiah juga, selamat para sponsor-sponsor kita yang luar biasa, Masya Allah. Mungkin terakhir dari Ustaz Ahmad Bazar mungkin ada nasihat buat teman-teman terutama pemuda yang lagi nonton di live Jakarta Mengaji ini, Ustaz. Fadhal. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kajian ini sebagainya saya katakan tidak lain tidak bukan untuk memotivasi kita semua pada hakikatnya. Sebenarnya baik itu yang pemuda ataupun yang tidak, silakan, gak ada masalah untuk nonton, gak ada masalah kan gitu.
Tapi kenapa kita bikin khusus untuk pemuda ini, diantaranya karena kita melihat bagaimana para pemuda dan pemudi Islam ini sangat jauh dari agamanya. Ya. Dan ketika pemuda dan pemudi Islam ini dekat kepada agamanya, maka mudah-mudahan itu ada sumbangsih kita untuk memperbaiki agama ini, insyaallah. Negara kita dan sebagainya secara utuh tidak lain tidak bukan agama kita, itu agama Islam. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah Azza wa Jalla berkahi, berikan kemudahan dari kita untuk bisa membahasnya dan memahaminya. Ya, dengan itu mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat, timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Amin. Ya Allah ya, jazakallah khair Ustaz. Ya. Jadi buat teman-teman semua di sini mungkin diingatkan lagi, terutama kita kan sekarang masuk di bulan terbaik Ustaz. Iya, 10 hari terbaik. 10 hari terbaik nih, Dzulhijjah. Sahih. Nah, jadi buat teman-teman sekiranya saatnya nih berlomba-lombalah dalam menebar kebaikan. Ya, mungkin teman-teman di sini akan menjadi donatur yang untuk mensupport, ya tentunya memberikan ya sedikit atau sebagian hartanya untuk mensupport program dari Jakarta Mengaji. Fadhal bisa nanti bisa langsung hubungin aja DM ke admin kita, akhi admin ya. Nah, mumpung di 10 hari terbaik ini teman-teman manfaatin sebaik-baiknya dan ya mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi amal jariah kita nanti ya sampai hari kiamat. Insyaallah ya. Dan buat teman-teman juga yang sekiranya ketinggalan dari program-program acara ini, nanti bisa langsung cek di YouTube-nya Jakarta Mengaji teman-teman semua. Ya, hadiah juga masih bisa disiapkan, diberikan kepada kami kalau memang mau dititipkan ke kami lewat DM juga. Kalau gitu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Deriansa, mewakil dari Jakarta Mengaji, dan juga ada Ustadz Ahmad Bazir. Semoga Allah jaga antum, Ustadz. Allahumma amin. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Selasa teman-teman semua ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.